Kalau memang mau diskusi yang baik. Coba kita kasih naik Mustafa Tafa. Ayo silakan. Aduh, nggak ada Mustafa Tafa. Ya. Kita kasih naik ada Guru Nainggolan. Ya, silakan Guru. Silakan Guru Nainggolan, nyalakan kamera. Jangan maunya nyenggol agama orang, disenggol marah. Halo Guru. Oke, Guru juga tidak nyambung. Pastikan teman-teman kalau mau naik tuh sinyal yang bagus, yang kuat ya. Begitu ya. Nah, pokoknya teman-teman, ini sesi mulut netizen ini kita lakukan supaya apa? Supaya orang-orang korban-korban daripada pelintiran-pelintiran mereka ini juga jangan semakin tambah banyak, begitu ya. Seperti itu. Kita kasih naik Raja Panjaitan. Oke, Raja Panjaitan juga. Coba ya. Coba masih bisa nggak ini? Karena kita kena visibilitas. Pembatasan visibilitas. Coba. Kalau bisa, co-host berarti. Bisa. Astaga. Bisa ternyata saudara-saudara. Kenapa nama Anda ini sekian dan terima kasih? Karena selalu saya disekiankan. Oh, sebentar. Kenapa? Ada apa tadi tuh? Oh, bisa kok. Ternyata bisa walaupun kena visibilitas ya. Match loh. Kenapa? Gak ada yang bantu. Gak ada yang bantu gimana maksudnya? Match gini. Tuh punya kamu udah 104, sedangkan punya saya 15. Ya, akibat daripada beda ini. Beda followers. Sebentar, di sana ada berapa sih dia? Sebentar ya, saya cek dulu. Oh ya, beda. Oke. Saya mau tanya dulu ini. Sekian dan terima kasih. Iya. Apakah Anda ini seorang muslimah? Seorang apa? Muslimah. Oh, saya bukan muslimah. Oh, bukan muslimah. Saya Muslianto. Serius dulu, maksudnya di KTP itu Islam atau apa? Iya, Islam toh. Oh, Islam. Ya, betul berarti. Begini. Sekian dan terima kasih. Begini. Oke, Ustadz. Saya ini walaupun Ustadz, tapi saya Kristen. Saya ini walaupun Islam, tapi saya Buddha. Astaga. Memang berat nih ya. Saya begini. selagi bukan Tuhan, saya berani. Gimana? Selagi bukan Tuhan di hadapan saya akan berani sama siapapun. Berani bohong ya. Begini, sekian dan terima kasih. Saya harus panggil namamu apa ini? Karena namamu. Ya, sekian dan terima kasih. Bukan, maksudnya nama aslinya siapa gitu loh. Nama saya aslinya. Biar enak manggilnya. Kan kepanjangan tuh, sekian terima kasih panjang banget. Maksudnya saya panggil apa gitu biar pendek. Oh, kamu panggil saya ini aja, Kumis. Kumis, astaga ini gimana? Oke lah, baiklah. Oke, baik. Begini, saya panggil saja, sebut saja Bunga ya, baik. Bunga. Terus? Saya belum mau mati. Oke, ginilah, baik. Begini. Binimu. Oke. Binimu. Oh, tidak boleh. Kalau RK baru boleh. Saya harus berubah dulu jadi RK. Kalau saya berubah jadi RK baru saya boleh. Gini.
saya membahas satu hal begini. Ada salah satu indahnya agama Islam yang saya bahas hari ini. Ingat ya, saya Ustadz itu yang ngasih gelar itu adalah Muslim. Coba saya tanya, apa arti Ustadz? Kamu nanya ke saya. Ustadz artinya. Apa artinya? Nggak tahu kan, betul. Baik, gini. Arti daripada ustadz itu adalah guru atau pengajar. Nah, kenapa saya diberi label atau gelar ustadz? Karena pengetahuan saya tentang agama Islam yang sangat cetar membahana. Jadi pada waktu itu seorang muslim yang naik ke sini, naik ke channel saya ini, memberikan saya gelar Al-Ustadz Edis TV Al-Amriki. Begitu. Nah, hari ini saya ingin memberikan kepada Anda informasi tentang indahnya agama Islam. Apa itu indahnya agama Islam? Bahwa indahnya pantat ada. Serius dulu, sebentar. Indahnya. Ya, itu anu saja, diacuhkan saja. Sesungguhnya fitnah dari mulut netizen itu amat nyata. Ya, dengarkan saja ini, yang benar saja yang saya bilang. Begini, percaya tidak bahwa agama Islam itu indah? Aku percaya kalau kau bakalan nikah sama aku. Lanjut. Makin tak nyambung ini orang ini. Begini, indahnya agama Islam itu salah satunya adalah kalau Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk surga Anda. Sekalipun Anda mau maling, mau berzina, tidur sama suami orang, mau korup, masuk surga Anda. Itulah indahnya agama Islam. Betul atau salah? Betul atau salah? Atau. Ini kayaknya dia nggak bisa serius. Ya sudahlah, kalau begitu kau dibawa saja lah. Ini kita ngajak serius, tapi nggak bisa dia. Berat ini ya. Kita yang cari agak serius nih. Mudah-mudahan kita dapat seorang muslimin wal muslimat yang rajin sholat, rajin sodako ya. Ayo, semoga dapat ya. Al-Ustadz maupun Al-Ustazah, semoga ada yang lagi live ya. Biar ketemu dengan saya. Itu pasti akan sangat cetar membahana ya. Assalamualaikum ya ukhti. Bukan ukti. Oh, Joy Ella. Kalau Joy ini nampaknya ini Kristen ini saudara. Joy, Kristen atau Islam? Katolik. Oke lah. Sayangnya ini saya lagi nyari orang Islam ini. Saya mau ajak diskusi. Oke, baiklah ya. Kita skip dulu ya. Tapi profilnya kok salib bilang. Iya, karena Al-Ustadz Edis TV Al-Amriki itu Kristen. Berarti carinya yang Kristen. Dari yang Muslim. Profilnya ini. Suruh di Ya, panjang ceritanya. Nanti kalau saya ceritakan nanti panjang ceritanya. Oke, nanti ulang-ulang terus. Baik. Kita roll lagi ya. Muhammad Idris mau naik katanya. Emang kamu punya ilmu apa? Muhammad Idris mau naik. Nanti sudah saya naikkan diam-diam aja. Ini mudah-mudahan ini seorang Al-Ustadz. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Perkenalkan Bang, nama saya Al-Ustadz Edis TV Al-Amriki, seorang Kristen. Anjing. Tapi kalian sama-sama asli. Oh anjing, ini dia Anda tidak tahu. Perkenalkan. Nama aku Profesor Dr. Abdullah bin Samsuddin.
Oke, baik, baiklah. Walaupun bohong ya, nggak apa-apa. Dengarkan. Aku dengar. Apakah Anda seorang Muslim? Bukan. Serius dulu Bang, Anda Muslim atau bukan? Aku serius lah. Kau jawab, aku jawab. Kau tanya, aku jawab lah. Muslim. Iya. Pikir tadi dikira- Abang Muslim. Bukan. Kau tanya lah. Oke. Kau wawancara aku, Teman aku abang, jawab. teman abang Muslim bukan? Di sini nggak ada Muslim. Di sini ada Hindu, Buddha. Oke, Konghucu. baiklah. Oke, tanpa peduli agamanya, gini saja. Tahukah Anda nikmatnya agama Islam? Kenapa? Tahukah Anda nikmatnya agama Islam? Enggak. Salah satu nikmat yang diberikan oleh sebentar. Jangan saya yang ceramah ya. Kalau saya yang ceramah, nanti dibilang sebentar. Kalau saya yang ceramah nanti dibilang berdusta. Jadi jangan saya yang ceramah, oke? Terus Boleh? siapa yang ceramah? Masa aku? Iya, yang ceramah biarkan Ustaz saja ya. Bentar. Biar Terus Ustaz ngomong saja yang apa? ceramah, jangan saya. Sebentar. Saya sebentar. Sebentar. Anjing, siapa yang cowok dia Kristen, bro? Loh, memang saya Kristen gimana? Coba dengarkan ini ya, dengarkan. Ya udah. Inilah salah satu indahnya agama Islam dalam acara di Trans TV ya. Indahnya agama Islam. Coba dengarkan ya. Satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di Anjing, dunia. aku Dan nggak ikut-ikut kenikmatan itu, Bang. terbesar Aku nggak yang ikut-ikut. diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Sebentar Bang, Abang diam dulu. Bang, Abang jangan bersuara, cukup dengarkan saja. Dengarkan ya, dengarkan. Oke. Nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Aku repost lagi. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Itu menurut Ustadz Syam dalam acara di sebuah televisi. Oke, berdasarkan daripada ceramah daripada Ustadz tersebut, apakah Anda berminat untuk masuk Islam? Begini, Bang. Aku Kristen dari lahir. Berarti Abang tidak minat masuk agama Islam? Emang kalau kau pindah agama itu sama aja kau mempermainkan agama. Loh, Bang, apa Anda tidak tertarik tadi dengan khotbahnya Ustadz Syam tadi? Kenapa? Aduh, kenapa? Oke, baik, dibawa dulu, Bang. Itu urusan Ya, dia. Bang, dibawa dulu sana. Makanya kita cari ini yang jamaah yang muslimin wal muslimat, ini malah dapat jamaah yang karesteng ya. Kita cari dulu jamaah kaum muslimin wal muslimat. Assalamualaikum. Bang, abang bisa bicara. Terima kasih Abang bisa bicara. Bang, abang Muslim? Alhamdulillah Muslim. Muslim. Baik. Perkenalkan Bang. Challenge-nya Abang nggak boleh lari dari sini. Nggak boleh lari dari sini ya. Oke. Baik. Bang, perkenalkan. Nama saya Al-Ustadz Edis TV Al-Amriki, seorang Kristen. Iya, makanya itulah yang cetar membahana itu. Nah, gini Bang, saya mau tanya kepada Anda, salah satu nikmatnya agama Islam itu adalah barang siapa
yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia akan masuk surga. Walaupun dia jadi maling kek, walaupun dia mencuri, walaupun dia pezina, tidur sama istri orang, tetap masuk surga Anda. Percaya atau tidak? Jawab, silakan. Saya percaya. Percaya. Alhamdulillah. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Bang, pertanyaan selanjutnya. Sudahkah Anda mencuri hari ini? Boleh saya nggak balikin pertanyaannya? Boleh, silakan. Pertanyaan selanjutnya. Saya tidak boleh mencuri karena di dalam agama Kristen dilarang mencuri. Begitu. Nah, sementara tempat Anda yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mau nyuri kek, masuk surga tetap. Patasnya tak cuali review patasnya. Loh. Bang, jangan malah baca-bacain komen-komen itu, Bang. Usu. Apa? Usu. Apa usuk? Urusan na Sundala. Gimana sih ini orang ini? Bang, coba dengarkan ini ya. Dengarkan ini, Bang. Nanti Anda kira saya ini memfitnah. Apakah saya memfitnah ketika saya katakan bahwa dalam agama Islam kalau mencuri berzina tetap masuk surga, yang penting kalimat syahadat? Tanyakan pada diri Anda sendiri. Enggak nyambung, saudara-saudara. Oke, baik. Kita dengarkan saja ya. Aku boleh Sebentar, kita dengarkan dulu ini. Kita dengarkan dulu. Dengarkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Maka semua yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua yang masuk surga insyaallah. Amin. Wa in zana, bagaimana kalau dia berzina? Wa in sarak, bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana, wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Nah. Betul? Betul, Bang? Betul? Betul. Betul. Ayo, silakan sekarang kita untuk bersepakat angkat tangan. Silakan angkat tangan begini. Ayo, Bang. Angkat tangan. Ayo, angkat tangan begini. Ayo, ayo. Aku mau nanya, Bang. Boleh nggak? Iya, sebelum tanya, Abang bikin sebuah statement dulu. Saya Islam. Kenikmatan agama Islam adalah kalau sudah mengucapkan syahadat, mau jadi maling kek, mau jadi pezina, tidurnya sama istri orang, masuk surga. Ayo silakan buat statement begitu. Silakan. Silakan. Ayo Bang, jangan malu-malu. Ayo silakan. Saya tunggu. Ayo. Ayo. Largis. Usu. Heran gak ada satupun yang waras sudah. Aduh berat. Aku mau nanya, Bang. Bang, mau nanya apa Bang? Itu aja Bang gak urusin beres. Ya Bang tidur dulu sana. Islam. Tidur dulu sana Bang, tidur. Aduh, beratnya ini. Oke, coba kita kasih next saja nih. Yang bayangkan teman-teman. Tamu yang naik mogok bicara. Tamu co-host blow on berjamaah. Ini yang mana lagi yang mau kita ajak diskusi nih saudara-saudara? Dan haruskah aku berdiskusi dengan tembok? Hai tembok. Hai. Apakah Anda Muslim? Loh, betul
sebentar. Anda kira ini saya main-main ya waktu saya ngomong begini? Sebentar. No, sebentar ya, sebentar. Kucing muslim, saudara-saudara. Loh. Sebentar, saudara-saudara. Kucing itu Islam. Dengarkan. Kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Makanya baca Quran. Lihat dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 18. Apakah kamu tidak memperhatikan kata Allah? Bahwa sesungguhnya semua makhluk yang di langit maupun di bumi telah bersujud kepada Allah. Pak, Bu, kalau sujud Islam apa tidak? Nah, semua alam ini tunduk kepada mekanismenya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk yang di langit maupun di bumi telah bersujud kepada Allah. Lu iya, makanya saya bilang haruskah tembok kuajak bicara? Apakah engkau muslim wahai tembok? Karena yang ngomong begini nggak mereka mau berjamaah, gimana coba? Saya kasih naik, contoh ada yang naik Muhammad siapa, Iqbal siapa? Halo Muhammad, mogok bicara. Gimana coba? Naik ke sini tapi ngomong. Ya, semoga bisa ngomong ya. Coba, klik, kolik, coba. Udah berapa kali loh kita kasih naik yang Muhammad mogok bicara. Haruskah tembok yang kuajak bicara? Nah. Klik, kolik. Klik, kolik. Ya. Nah, tumben bisa bicara. Subhanallah. Ada muslim yang bisa ngomong. Subhanallah. Luar biasa. Biasanya pada nggak bisa ngomong, Bang. Waduh, senang sekali saya ada muslim yang bisa bicara. Oke, silakan. Klik, kolik, nyalakan kamera Anda. Silakan. Sebentar, ini baru buka. Silakan. Kita sudah cari-cari saudara-saudara seminggu. Setiap muslim yang naik tidak bisa bicara. Astaga. Bang, perkenalkan dulu diri Anda, Bang. Di sini tuh diskusinya santun bersahaja. Di sini tuh diskusinya baik. Anda muslim? Muslim. Oke. Bang, betul atau tidak, Bang? Salah satu kenikmatan agama Islam itu adalah kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk surga dia. Bahkan kunci surga itu adalah kalimat syahadat. Dengan mengucapkan la ilaha illallah itu. Betul nggak? Betul, setahu saya gitu. Betul. Kenapa? Baik. Makanya, Bang, kalau kita nonton film, itu kalau mau mati itu pasti begitu. Misalnya dia kena tendangan 1000 bayangan. Ya kan? Terus ketika dia ada darah-darahnya gitu kan, film-film apa gitu, terus dia kalau mau mati itu pasti karena dia dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dia masuk surga. Nah, di dalam hadis itu dikatakan begini, barang siapa mengucapkan itu maka dia itu akan masuk surga. Terus ada sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kalaupun dia berzina, kalaupun dia mencuri gimana? Tetap masuk surga. Nah, pertanyaan saya, betul tidak? Orang Islam itu walaupun dia maling, walaupun dia berzina, masuk surga. Sementara orang non-muslim, kan ada juga khotbahnya itu. Orang non-muslim, walaupun dia baik, tidak korup, dia amanah, memegang jabatannya, mati masuk neraka. Kalau muslim, walaupun dia korupsi, berzina, mencuri, maling, mati masuk surga. Nah, sekarang betul atau tidak itu? Betul. Betul.
Yang dibilangin Edis TV itu betul, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya Jampitsus, Jampitsus lagi nih. Mulutnya ini kenapa ini? Aduh, ini mulut kok ke Jampitsus terus. Ini gimana ini? Jadi kalau misalnya Jampitsus si Ferdi Ardiansyah ternyata korupsi, yang penting kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Betul? Betul? Betul. Subhanallah. Luar biasa, saudara-saudara. Sungguh nikmat agama Islam, saudara-saudara. Pantesan, saudara-saudara, uang dari korupsi banyak dipakai orang untuk umroh, saudara-saudara. Luar biasa, luar biasa. Karena apa? Karena nanti ketika dia umroh, ya dia putar-putar itu dan cium batu di sana, dia sambil mengucapkan subhanallah, dia mengucapkan syahadat, asyhadu alla, masuk surga mereka, saudara-saudara. Luar biasa. Coba, kalau seperti itu, korupsi, berzina, tidur dengan istri orang, tetap masuk surga. Yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus kalau begitu ini kapan korupsi bersih kalau begini? Karena walaupun korupsi masuk surga kok gimana? Korupsi masuk surga. Berzina masuk surga. Terus kapan berhentinya ini? Gimana ini? Coba jawab dulu, silakan. Silakan. Menurut pandangan boleh. Itu tahunya kan orang cuman mengatakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, walaupun mencuri itu masuk Islam. Yang penting mengucapkan syahadat. Itu pandangannya Mas Edis. Tapi dalam Islam itu ada aturan-aturan tertentu. Itu. Bukan pandangan dan saya, memang Bang. Memang jelas di dalam apa namanya? Aturan-aturan Islam itu kalau mencuri itu dilarang. Ya kan? Walaupun Kan dilarang tapi kan masuk surga. Sebentar dulu, ini mau bilang. Silakan. Berzina itu juga dilarang, ya kan? Itu juga dilarang. Dalam aturan Islam memang kayak gitu. Dan tidak boleh diganggu gugat gitu. Tetapi kenapa yang dilarang-larang tetap masuk surga? Itu Coba. Masalah mencuri itu dilarang dalam Al-Quran. Iya, dilarang kan tapi tetap masuk surga. Sekarang saya tanya. Coba sekarang. Ya udah, coba silakan. Dilarang, tapi Pak, dalam hadis itu memang dalam Al-Quran itu memang walaupun itu mencuri, yang penting mengucapkan kalimat syahadat dan itu beriman kepada Tuhannya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabinya, itu pada akhirnya masuk surga. Tapi pertamanya itu masuk neraka dulu, habis itu dimasukkan ke surga. Sebentar. Anda ini dengarkan saya. Di mana di sini masuk neraka dulu? Astaga, berat Anda menambah-nambah. Coba, kok Anda bilang masuk neraka dulu? Dengarkan saya. Dalam sepengetahuan saya di situ. Coba dengarkan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Oh, berzina masuk surga. Jangan merokok, Bang. Nanti Abang kena ban. Saya tunjukkan hadisnya, boleh? Saya tunjukkan hadisnya? Iya, enggak apa-apa. Oke, baik. Saya tampilkan lagi. Tapi mau ngomong Abang dari mana? Dari Madura atau dari mana, Bang? Karena banyak Saya sekali dari Madura, Bang.
Oh, Madura, cuman betul saya sekali ini. Waduh. dari Penggemar saya dari ya, Madura ini ngomong apa betul aja. sekali ini. Tuh. Saya ini sangat terkenal di Madura, Bang. Waduh. Coba, Bang, kalau Abang pergi ke Madura, tanya saja, kenal tidak sama Edis TV? Oh, saya kenal itu. Itu Edis TV itu teman saya. Itu. Saya nggak bisa tidur kalau nggak nonton Edis TV. Ah, gimana? Kalau di Madura Edis TV itu Kudus tahun nggak bisilan gitu loh. Baik. Loh, Pak Mahfud MD itu kan mengkritik seorang Jampitsus namanya Ferdi atau Ardi Ardiansyah. Siapa sih Jampit? Siapa sih nama aslinya? Nggak tahu saya siapa itu. Sebentar ya. Jangan bilang nggak tahu. Sebentar. Febri Adriansyah. Ah iya. Febri Adriansyah Jampitsus dikritik sama Pak Mahfud MD. Nah, ternyata Pak Mahfud MD lupa bahwasanya di dalam agama Islam itu walaupun korupsi, walaupun maling, ya mencuri, yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat Pak Mahfud dan itu masuk surga. Gimana? Coba, enakan mana? Enakan tidak korupsi masuk surga atau korupsi masuk surga? Coba jawab. Tetap enakan tidak korupsi masuk surga. Salah, enakan korupsi masuk surga dong. Kalau tidak korupsi Itu masuk ajarannya surga. Di situ. Kalau ajaran Lo coba gitu, jujur Bos. tanya. Coba jujur. Iya, Enakan sebentar. Enakan punya emas 72 kilo atau nggak punya emas? Jawab dengan jujur. Ya enakan punya emas 25 kilo. Nah iya, berarti enakan punya duit dari korupsi atau tidak punya duit? Nggak bisa analoginya nggak kayak gitu. Loh. Kalau toh masuk surga ya enakan korupsi masuk surga, orang sama-sama Kalian masuk surga. banding-bandingkan dengan aturan negara dengan Islam itu. Loh. Nih, Nah, kayak gitu. saya tampilkan ya. Tidak ada Ya, dikatakan, terus, nggak apa-apa. tidak ada dikatakan bahwasanya itu nanti masuk neraka dulu. Tidak ada. Nih, saya tunjukkan hadisnya langsung ya. Ya, nggak apa-apa. Perhatikan, kita tampilkan hadisnya. Oh, disangkanya kita berdusta, saudara-saudara ya. Tidak, kita tidak berdusta. Oke, berikan saya waktu sekitar 30 detik ya. 20 Ya, detik. nggak apa-apa. 10 detik saja, ini udah ya. Baik. Kita tampilkan hadisnya. Oke, sudah siap, Bang? Ya, terus. Oke, baik. Saya tampilkan ya. Sahih Bukhari nomor 1161. Oke? Jadi Nabi Muhammad berkata begini. Perhatikan. Apa dikatakan? Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan suatu, maka dia pasti masuk surga. Dan Abdullah berkata, oh ini, kayaknya yang atas ini hadisnya nih. Sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Betul? Betul tidak? Nggak ada di sini dibilang oh, nanti masuk neraka dulu. Nggak ada. Itu hadis Betul? itu perlu ditafsir lagi, Mas Edis. Jangan diambil mentahnya kayak gitu. Aduh, Coba ini tafsirannya, tafsir lagi. Ini kalau ditafsir terus ya habis nanti. Al-Quran juga jelaskan bahwa orang mencuri itu tidak boleh, orang berzina itu tidak boleh, kayak berzina as-sariqatu. Itu tidak boleh, az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Pasti tidak boleh di situ. Iya, Tetap yang saja tidak boleh seperti tidak itu, boleh, Mas Edis. yang tidak boleh itu tetap saja masuk surga kan? Tetap saja masuk surga. Tapi yang namanya di akhirat itu kan ada dua, ada surga dan neraka. Iya, Maka masuknya dimasukkan surga kan? dulu. Iya, Mencuri, tetap. oke, mencuri masuk surga nggak?
masuk surga, yang penting ada Islam dan iman gitu. Ya iya, gimana kalian tidak korupsi terus? Ya. Orang korupsi aja itu masuk kan surga orang, gimana? Mas Edis. Kalau orang beriman dah kayak gitu, ada Loh, di gimana dalam sih? Islam. Bang, kan Ya. masuk surga tetap. Iya, betul. Ya sudah, berarti intinya dalam agama Islam itu maling masuk surga, betul? Kalau dibilang maling masuk surga, ya betul. Saya bilang Iya, makanya indahnya agama Islam. Makanya sungguh indah agama Islam itu, Bang. Gimana? Loh, gimana Setiap Anda itu? orang selama hidupnya pasti melakukan kesalahan. Ya kan? Siapapun itu, entah orang Kristen, orang Islam, orang Hindu, pasti melakukan kesalahan. Mas Edis pun juga kan? Oke, kalau itu saya tidak mengingkarinya. Yang menjadi Nah, pertanyaan makanya itu. adalah, yang menjadi Yang jadi pertanyaan, setiap kesalahan itu pasti ada konsekuensinya dari Tuhan kita. Pasti di situ. Gak ada Oke. jaminan, ya kan? oke, pertanyaan saya, apa gunanya syahadat itu? Nah, syahadat itu bahwa mengikrarkan diri kita, meyakinkan diri kita bahwa kita itu punya Tuhan dan punya Nabi, punya junjungan. Oke. Itu. Sekali habis itu mencuri berzina tetap masuk surga kan? Nah, itu tergantung orang manusianya sendiri mau nyuri. Bukan mau masalah apa, itunya, bukan dilarang tergantungnya. itu. Gini loh. Gini, contoh. Ya, betul. Ya, terus. Misalnya saya adalah seorang jaksa agung. Ya. Ini pantas nggak saya jadi jaksa agung? Oh, bukan jaksa agung. Sorry. Kok jaksa agung sih? Jangan jadi jaksa agung. Saya jadi jantitsus. Bukan. Jantitsus. Nah. Misalnya- itu. Misalnya saya jadi jantitsus, ya. Oke, baik. Ketika saya jadi jantitsus, saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke? Asyhadu dan seterusnya. Nah, setelah saya ucapkan tersebut, saya lihat nih ada duit. Oke? Duit rakyat, duit negara, maksudnya anggaran negara gitu maksudnya, ya. Nah, saya ambillah anggaran negara ini, ya kan. Nah, pertanyaan saya masuk surga, betul? Terus ya. Oke, masuk surga. Berarti intinya adalah menjadi seorang muslim itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Yang penting itu adalah di mulut, betul? Betul. Iya, gitu loh. Yang penting di mulut. Perbuatannya korupsi, berzina, tetap masuk surga. Nah itu, ya. Jadi Sebenarnya kepada ajarannya Mas Edis itu kayaknya ditelan mentah-mentah gitu Mas Edis. Anda tadi barusan mengiyakan. Kok ditelan Begini, mentah-mentah? Mas Edis. Barusan tadi Memang Anda iyakan itu, orang astaga. Kita melakukan syahadat. Ya, saya ngomong dulu ya, enggak apa-apa ya. Silakan. Nah, ketika orang Islam, entah orang apa, orang Kristen mau meyakinkan, mau masuk Islam pasti pertama kalinya masuk mengucapkan syahadat. Itu syaratnya untuk masuk Islam. Sama kayak punya Bang Edis, ketika mau masuk Kristen harus dibaptis dulu. Itu syaratnya kan? Iya kan Mas Edis? Terusin aja dulu. Di mana di situ memang ada jaminan dari Tuhan kita. Dalam Islam, siapapun yang mengucapkan syahadat itu pasti sudah ada jaminan dari Tuhan kita bahwa kita masuk surga. Ada jaminan di situ. Oke, Jaminan saya paham tunjukkan nggak bedanya. jaminan? Saya tunjukkan bedanya. Jaminan nggak tahu sampean, bukan langsung masuk surga tidak. Itu ada Oke. jaminan. Bedanya di surga. sini. Gitu. Bedanya Islam dan Kristen itu begini, Bang. Ya. Iya. Nah, saya sebagai al-ustadz Kristen, saya cuma mau bilang begini. Di dalam kekristenan, apa sih artinya dibaptis itu? Dibaptis itu artinya kan dibenamkan. Lalu dia keluar kembali menjadi manusia baru. Artinya apa? Artinya dia itu harus meninggalkan kehidupan atau manusia lama dia.
Misalnya manusia lama dia itu misalnya adalah senang korupsi. Kalau lihat duit, wah hijau matanya. Nah, setelah dia dibaptis, dia mematikan itu manusia lamanya. Kemudian dia keluar kembali dari air, hidup sebagai manusia baru. Itu artinya menjadi ciptaan yang baru. Nah, ketika dia menjadi ciptaan yang baru, dia sekarang tuannya itu, pemiliknya itu bukan iblis lagi. Karena dulu waktu dia menjadi seorang koruptor, tuannya itu adalah setan, sang iblis. Tuhannya itu adalah sang iblis tersebut, yang menguasai, yang mengendalikan diri dia. Tetapi setelah dia dibaptis, tuannya yang baru, majikannya yang baru adalah Roh Kudus, Roh Tuhan itu. Ya. Nah, maka setiap orang yang sudah menjadi manusia baru, dia adalah kepunyaan Kristus, kepunyaan Yesus. Barang siapa menjadi milik kepunyaan Yesus, maka ia melakukan perintah-perintahnya. Jadi bagaimana orang mengaku dia kepunyaan Kristus tapi tidak melakukan perintahnya? Berarti itu hanya di mulut saja seperti Anda. Nah, sedangkan dalam agama Islam, di dalam agama Islam ini yang penting kan mengucapkan 2 kalimat syahadatnya. Mau mencuri, mau berzina, tetap saja masuk surga. Nah, makanya ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Menjadi sebuah pertanyaan besar kepada sosok Muhammad. Apakah Muhammad mengerti apa sebenarnya makna dari kalimat syahadat? Jangan-jangan dia tidak tahu apa makna dari kalimat syahadat. Apakah pengakuan itu hanya di mulut atau bagaimana? Begitu. Ya, Saya kasih Anda contoh. Saya kasih Anda contoh, Bang. Gini, Bang. Kalau Anda mengaku bahwasanya Allah itu adalah Tuhan Anda, majikan Anda, Tuhan Anda, berarti Anda boleh melawan dia nggak? Harusnya tidak boleh. Oke, kalau Anda melawan dia, berarti dia tuanmu bukan? Harusnya kan tidak boleh dalam aturannya antara bawahan sama atasan gitu. Bagaimana mungkin aku adalah tuanmu, tetapi di detik yang sama kau melawanku, kan gitu? Ya, terus? Yang namanya tuan itu statusnya itu yang menguasai, yang berkuasa atas sesuatu. Lah kalau kau melawan berarti aku bukan tuanmu, sama seperti contoh anjing. Anjing itu dia punya tuan. Nah, ketika tuannya itu digigit, berarti itu bukan tuannya lagi. Tapi sudah menjadi lawannya. Begitu loh. Nah, sama seperti itu, Bang. Kekristenan itu berbicara mengenai bagaimana seseorang menyerahkan dirinya menjadi kepunyaan Kristus. Sehingga Kristus itu menjadi tuannya, menjadi Tuhannya, menjadi orang yang memiliki, yang menguasai, yang mengendalikan. Begitu. Nah, makanya Bang, di dalam kekristenan Bang, itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi implementasinya. Begitu Bang. Nah, sementara dalam agama Anda, agama Anda bahkan dipertanyakan apakah Muhammad ini mengerti apa dari kalimat syahadat itu. Atau jangan-jangan malah hadisnya yang palsu. Gitu loh Bang. Loh. Saya mau tanya tadi sampean memperjelas banyak. Coba, itu tadi itu. Bang, Mau tanya saya ini Bang, saking dalamnya saya sudah mendalami agama. Saya mau tanya sama Anda Bang. Al-Quran menyuruh beriman kepada hadis atau beriman kepada Injil? Kalau di dalam Al-Quran memang disuruh beriman kepada kitab-kitab Allah. Salah satunya Al-Quran, Injil. Itu ada nggak disuruh beriman kepada Sahih Bukhari? Nggak ada. Ya iya, tapi yang Anda ikutin adalah Sahih Bukhari. Makanya Bang, yang telah menyesatkan kalian ini. Makanya kalau Al-Quran sebelum ada Al-Quran, sebelum ada Sahih Bukhari itu kan ada Al-Quran dulu. Nggak bakal menjelaskan. Bang, gitu. Quran mengatakan di dalam Injil, di dalam Taurat,
terdapat petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi oleh ulama ini disembunyikan. Kata ulama yang dibicarakan ulama-ulama di masjid, di mana di pondok adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, fikih. Itu bang. Ya kan pedoman kita juga itu Mas Hedis. Tunjukkan dalam Quran bang. Mana suruh beriman kepada kitab Sahih Bukhari? Lah. Nah, ini ada bang. Sehingga saya nggak ada di sini Mas Hedis. Ya memang Cuman tidak saya ada dan tidak akan pernah ada. Ada, cuman saya nggak ada. Soalnya saya minim pengetahuan soal Islam. Tapi Bang, sedikitnya saya paham gitu loh Mas saya Hedis. sudah memberikan challenge, sudah memberikan tantangan. Barang siapa seorang muslim yang bisa menunjukkan disuruh beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran, maka saya lompat dari Monas. Yang dikatakan Quran tuh yang sebaliknya bang. Ini terus berulang-ulang terus saya bilang bang. Suruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Makanya bang, selama ini bang, sampai hari ini abang masih bilang ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya bang? Terus kenapa? Nggak tahu artinya kan? Arti daripada ihdinas siratal mustaqim adalah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah di dalam Injil udah dikasih tahu jalan yang lurus. Di dalam Injil apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu. Kalian terlalu panjang lebar. Nah, ini. Dan mereka itu adalah orang-orang yang diberitakan kebenaran kepadanya. Mereka tidak suka. Bang, kenapa ketika saya ngomong yang benar Anda langsung ngomong kepentingan? Kenapa? Karena Anda terlalu sering mendengar ceramah Ustadz. Makanya dengerinya ceramahnya Ustadz Edis TV. Jangan Ustadz yang bacanya buku kitab-kitab yang itu tadi. Ceramahnya Mas Edis TV sesat. Soalnya ajarannya Al-Quran itu dipotong-potong gitu loh. Bang, justru yang memotong-potong itu adalah Anda. Quran nyuruh suruh beriman kepada Injil, Anda suruh beriman kepada Bukhari. Yang nyuruh bukti beriman kepada Bukhari siapa? Sampean sendiri cuman diikuti sama Coba saya tanya. Di dalam Bukhari boleh bohong nggak? Di dalam apa? Bukhari? Di dalam ajaran kitab Bukhari boleh bohong nggak? Boleh. Boleh. Di dalam Boleh. Quran, di dalam Injil boleh bohong nggak? Ya enggak tahu saya di dalam Injil. Di Saya dalam ikut Injil, ajaran di dalam Injil nggak boleh bohong. Di dalam Quran pastinya boleh. enggak Di dalam. boleh. Pastinya enggak boleh. Soalnya ajaran tuh Oke. dari Tuhan yang sama. Sekarang yang mana yang mau Anda pilih? Injil nggak boleh bohong atau Bukhari boleh bohong? Entar dulu. Mumet sudah mumet. Coba jangan malu-malu. Pilih Injil yang tidak boleh bohong atau pilih kitab Bukhari yang boleh bohong? Aku enggak pernah belajar kitab Injil. Bentar dulu Mas Edi. Jangan ketawa dulu Mas Edi. Mereka ini sungguh sulit menerima kebenaran. Aku kan enggak Dan pernah mereka belajar itu Injil, adalah gitu. kaum yang ketika disampaikan kebenaran kepadanya, mereka memalingkan wajah mereka. Aku enggak dikasih Sungguh kesempatan mereka ngomong. itu adalah orang-orang yang rugi. Coba kasih kesempatan ngomong Mas Edis. Ya udah, silakan. Sampai habis ya. Tadi Mas Edis bilang baptis itu penyucian diri kan? Dari yang lama yang berbuat dosa ketika dibaptis sudah perbuatan-perbuatan yang lama sudah dihilangkan. Apakah Mas Edis menjamin bahwa setiap orang yang sudah dibaptis itu tidak pernah melakukan kesalahan lagi? Itu sifat manusia tidak bisa dijamin seperti itu Mas Edis. Baik, Sama halnya dengan Islam. Gitu loh. Baik, saya jawab ya, Ya terus. Begini bang,
Di dalam Alkitab, Bang, orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang sudah dibayar dengan darah, Bang. Bukan dibayar dengan emas, bukan dibayar dengan perak. Ya, tetapi dibayar dengan darah yang mahal. Nah, sehingga setiap orang yang menghargai itu, dia akan melihat darah tersebut dan dia akan bertobat, dia akan menyesal. Tetapi barang siapa yang sudah dibayar oleh darah, tetapi dia melakukan dosa dengan sengaja, itu dia sama saja dengan menginjak-injak, dengan melecehkan darah yang tertumpah itu, Bang. Jadi, Bang, kalau pertanyaan Anda tadi, apakah dijamin dia tidak melakukan dosa lagi? Memang tidak dijamin, Bang, untuk melakukan dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa-dosa yang contohnya tak terelakkan. Begitu. Silap. Begitu, Bang. Tetapi bukan dosa-dosa yang disengaja. Contoh, misalnya dosa yang disengaja adalah contoh, misalnya. Misal ya, Bang, ya, misal. Contoh misalnya. Contoh, berangkat ke UME 221. Wah, itu. Betul tidak UME 221, teman-teman? Itu adalah salah satu contoh dosa yang disengaja. Nah, itu ibaratnya sama seperti aduh, ya berat kita mengatakannya ini. Ya berat memang. Iya, UME kos 221. Nah. Itu, Bang. Tapi Karena intinya tidak begini, bisa Bang. dipungkiri sifat namanya manusia, walaupun agama pun itu sama aja sebenarnya, Mas Edis. Iya, tetapi Sama ada aja, perbedaannya, Mas Bang. Edis. Perbedaannya Ada itu begitu. perbedaannya. Ada. Kalau enggak, Cuman keyakinannya yang berbeda, kelakuannya sama aja. Soal korupsi sama semuanya korupsi kalau tidak bawa iman dalam Islam. Justru Ya kan? dalam agama Islam itu malah melanggengkan korupsi. Kenapa saya katakan melanggengkan korupsi? Itu kan sebenarnya Yang penting kan, yang keliru. Bang, Keliru di dalam sampean. ada orang-orang Islam yang datang berdebat begini. Ah, enakan jadi oten. Dosa kan udah ditebus. Gini, ini sebenarnya pertanyaan yang hampir mirip, Bang. 11-12. Gini. Oke, gini. Dengarkan, begini. Ada orang Islam naik begini. Enak ya kalian oten ya. Apa? Udah ibadahnya seminggu sekali. Terus nyanyi-nyanyi. Terus habis itu maling masuk surga. Begini, bukan begitu. Ini salah. Ini kadang-kadang informasi yang tidak utuh itu dipahami oleh banyak orang sebagai. Oke, saya jabarkan. Sesuai Begini, dengan Bang, ya. Begini, Bang. saya ngomong juga. Oke, begini. Inti daripada Islam dan Kristen itu adalah ketundukan dan kepatuhan, takwa. Nah, barang siapa yang menjadi Kristen itu adalah orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Yesus untuk menjadi kepunyaannya. Nah, dikatakan di dalam Alkitab, barang siapa menjadi milik Kristus, milik Yesus, kepunyaan Yesus, ia melakukan apa yang Yesus perintahkan. Nah, Islam pun sama, Bang. Barang siapa yang Muslim, maka dia harus menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada Muhammad, kepada Rasul. Karena Rasul berkata, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Sebenarnya ini mirip-mirip dengan ucapan Tuhan Yesus. Ya, barang siapa melihat Yesus, ia melihat yang mengutus Yesus. Jadi barang siapa taat kepada Yesus, sesungguhnya ia telah taat kepada yang mengutus Yesus, yaitu Bapa di sorga. Nah, sekarang, Bang, kita berbicara tentang penyerahan diri. Anda menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kepada Muhammad, kami menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada Yesus. Kami adalah milik Yesus, Anda adalah milik Muhammad. Nah, pertanyaannya sekarang begini, Bang. Beda apa yang diajarkan oleh Yesus dan apa yang diajarkan oleh Muhammad. Bedanya di mana? Contohnya tadi, Bang. Kalau dalam agama Islam, mau korupsi, mau berzina, yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Betul? Masuk surga dia, betul? Nah, Bilang apa tadi? Bilang iya, apa saya tadi? tapi dalam agama Kristen, Bang, Tuhan Yesus berkata apa? Barang siapa yang mengasihi aku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Perintah Tuhan Yesus nggak ada. Berzinalah kau, mencurilah kau, nggak ada. Justru kalau kita berzina, justru kalau kita mencuri, disitulah kita bukan lagi kepunyaan Tuhan Yesus, tetapi sudah menjadi kepunyaan Syaiton Nirozim yang terkutuk. Gitu, Pak. Gitu. Jadi juga ya, jadi apa namanya dari orang Kristen. ya, lebih ruwetan orang Islam, Bang. Harus angkat tangannya segini. Kalau segini nanti Orang Islam batal ada jaminan gimana? masuk Lebih ruwet surga. kalian lah, Bang. Ayo. Kalau segini nanti tidak sah. Kalau begini nanti harus begini. Pandangannya harus ke sana. Sulit, Bang. Ruwet, Bang. Sudah dibaptis Mas Edi, sudah dibaptis, melakukan kesalahan tidak diakui, lagi baptis lagi, melakukan kesalahan tidak diakui, baptis lagi. Bukan Kayak seperti gitu itu. ceritanya. Bukan seperti itu, Bang. Kesalahan-kesalahan yang tidak mendatangkan maut. Kesalahan-kesalahan yang sifatnya itu tidak bisa dihindari. Bukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya itu disadari penuh. Kalau kesalahan Begitu, mencuri Bang. itu gimana Mas Edi dalam Kristen? Ayo. Contohnya, misalnya gini. Contoh. Ya. Korupsi, Contoh nih. Misalnya ada dompet. Oke. Di stasiun. Lihat dompet. Dibuka ada identitasnya. Dilihat duitnya. Ada duitnya banyak nih 10 juta. Nah, kalau itu kita ambil, tidak kita kembalikan. Nah, itu artinya sengaja, Bang. Padahal itu udah jelas-jelas itu pemiliknya ada. Ya datang aja ke rumahnya, ini dompet kamu jatuh nih, saya temuin di stasiun. Udah beres, selesai. Kelar. Terus? Itu kalau sebagai seorang Kristen, ya, kita ketemu dompet orang, ada namanya di situ, ada duitnya. Ingat. Saya adalah kepunyaan Tuhan Yesus. Barang siapa milik Tuhan Yesus, ia melakukan apa yang Yesus perintahkan. Salah satu yang Tuhan Yesus perintahkan adalah supaya apa? Supaya kita jangan mengambil milik orang lain. Jangan mengingini milik orang lain. Nah, berarti ini KTP ini bukan punya kita, dompet ini. Kembalikan ke yang punya. Nah, kalau tempat Anda, yang penting asyhadu alla ilaha illallah ini, sikat. Kan gitu. Masuk surga. Yang penting kan asyhadu alla ilaha illallah. Gimana? Lo gimana? Itulah agama beda, Bang. Yang penting 2 kalimat syahadat. Gimana deh? Saya ngomong dulu. Gila. Loh, memang itu kan gimana? Coba. Benar atau tidak itu? Orang yang mengucapkan syahadat itu sama Tuhan ada jaminan masuk surga. Walaupun Yang maling penting dompet. ada keyakinan. Walaupun itu maling, Nah iya, makanya saya bilang. Saya ngomong gitu, Makanya Mas Edi. iman kalian itu adalah di mulut saja. Bentar dulu Mas Edi mau ngomong. Sama aja sebenarnya sama orang Kristen sama aja kayak gitu. Saya menyimpulkan Barang sama siapa aja, Mas Edi, dari Kristen, tadi. ya Kristennya lihat dulu. Kristen KTP, Kristen di mulut doang. Seperti yang Ya, tadi sama itu yang aja. saya bilang Islam Hisen juga di Panggabean. gitu, Mas Edi. Kalau dia mengikrarkan, baca syahadat, benar-benar meyakinkan bahwa Tuhan itu Allah, Nabi Muhammad itu utusan Allah, itu sebenarnya sudah dikunci dalam aturan-aturan dalam Islam. Memang tidak boleh ada yang mencuri, tidak boleh berzina, karena berzina itu adalah perbuatan dosa besar. Tetapi kalau dia bertobat dengan apa yang dilakukan dan melakukan dengan kesalahannya itu bertobat, itu ada jaminan dari Tuhan itu masuk surga. Salah. Saya bukakan ayatnya. Gimana? Loh, kok Anda katakan bertaubat ada jaminan? Saya bukakan. Justru kalau bertobat bukan dijamin. Justru kalau bertobat mudah-mudahan. At-Tahrim ayat 8. Loh, gimana? Kita tampilkan ya. Barang siapa yang taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya,
Tidak dijamin masuk surga, malah mudah-mudahan masuk surga. Coba nanti bandingkan dengan Quran Anda di situ ya. Saya tampilkan dulu di sini. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Oke. Nampak ya di sini ya? At-Tahrim ayat 8 betul? Ya. Oke. Apa dikatakan di sini? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, taubat nasuha. Apa di sini setelah taubat nasuha? Mudah-mudahan. Nggak ada jaminan. Di sini cuma dibilang mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Kalau bertobat nasuha, malah mudah-mudahan. Kalau syahadat, malah pasti masuk surga. Mana yang lebih penting, bertobat atau mengucapkan 2 kalimat syahadat? Itu Mas apa? Hadis apa Al-Quran itu Mas Edis? Ini justru malah Al-Quran. Gimana Anda? Ini Al-Quran bukan? At-Tahrim ayat 8. Iya, ya Al-Quran. Oke, di dalam At-Tahrim ayat 8, ada nggak jaminan bahwa dosanya akan diampuni? Nggak ada di situ, nggak ada jaminan di situ. Iya, ini mudah-mudahan. Coba, siapa yang ngomong mudah-mudahan? Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahanmu. Yang ngomong ini siapa? Al-Quran. Iya, Al-Quran perkataan siapa? Ya perkataan Tuhan. Tuhan ngomong mudah-mudahan Tuhanmu. Masa Allah ngomong mudah-mudahan Tuhanmu, Tuhan yang mana lagi? Nah, tambah pusing dia sudah. Tapi begini Mas Edis. Ya mungkin minim pengetahuan saya. Nah, kalau itu jawabannya bagus begitu. Lebih baik seperti itu. Saya untuk sekarang belum bisa menjawab. Karena apa? Dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya apa yang kamu katakan akan dipertanggungjawabkan. Begitu. Dan janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Karena apa yang dikatakan oleh mulutmu itu akan dipertanggungjawabkan. Makasih Kak Bimo. Ya, terus? Kaget saya suaranya. Punya saya nggak ada sama sekali Mas Edis. Ya, akibat Anda masih jadi orang Muslim. Saya masih percaya kok, dalam Islam masih percaya. Walaupun Mas Edis mau ngomong apa kek, mau terbandingkan apa kek gitu loh, masih percaya saya Mas Edis. Setidaknya walaupun sedikit pemahaman Makasih, saya. Kak Mimosa. Bang, gini Bang ya. Ya. Nah, ya, Intinya terus. begini Bang, kalau Abang benar-benar ingin mencari kebenaran, maka percayalah Tuhan akan menyingkapkan kebenaran itu kepada Anda. Tapi kalau Anda hanya ikut-ikutan saja seperti kebanyakan manusia, ya Anda tidak akan pernah menemukan kebenaran. Contoh. Terus. Kalau hanya ikut-ikutan, Anda pasti akan ikut-ikutan yang kebanyakan. Tuhan Yesus berkata begini, sesungguhnya lebar, luaslah jalan, pintu yang menuju kepada kebinasaan, dan berbondong-bondong orang melewatinya. Tetapi kecil dan sesaklah pintu yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang masuk melaluinya. Sekarang begini Bang, begini. Kalau kita membaca Quran, Quran menyuruh beriman kepada Injil. Tapi karena Anda ikut-ikutan kebanyakan orang, Anda justru malah tidak beriman kepada Injil. Anda malah berimannya kepada hadis. Sekarang begini. Coba Bang. Anda tahu tidak bahwasanya, tapi nanti ini tambah panjang. Muhammad pernah mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Apa itu Mas Edis? Saya jelaskan, tidak apa-apa.
pernah dia bilang kepada para petani kurma di Madinah supaya meninggalkan kawin manual itu, kan mengawinkan benang sari dan putik. Biasanya benang sari dan putik itu kan dikawinkan oleh hewan, serangga-serangga, nggak sengaja begitu kan. Misalnya serangga, kupu-kupu terbang dari benang sari ke putik, terus nempel, akhirnya jadi buah. Nah, dulu para petani kurma itu, mereka bikinnya manual. Supaya apa? Supaya buahnya lebat. Nah, Muhammad melihat dan berkata, apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Nah, akhirnya gara-gara ngikutin Muhammad, mereka jadi gagal panen. Tahu cerita itu? Nggak tahu, Tahu. baru dengar. Anda banyak baru dengarnya. Ya sudahlah. Karena Anda banyak tidak tahunya, saya cuma mau bilang begini. Jangan Anda seperti Muhammad mengatakan sesuatu yang Anda tidak punya ilmu tentangnya. Ya, nanti belajar lagi. Belajar lagi tentang Ngomong lagi, enggak apa-apa. Belajar lagi tentang Muhammad yang dia itu asal bicara kepada petani kurma, akibatnya mereka gagal panen. Baca itu hadisnya, gara-gara Nabi petani kurma gagal panen. Juga manusia, Mas. Dan itu pun juga punya kesalahan. Oke, berarti Nabi melakukan kesalahan? Ya kan hal-hal yang tidak tahu kan juga punya kesalahan juga. Oke, sekarang saya tanya, menurut Al-Quran, Isa alaihissalam itu punya kesalahan tidak? Apa? Isa alaihissalam? Punya. Sebutkan satu. Ini barusan diingatkan tadi, jangan mengatakan sesuatu yang tidak memiliki pengetahuan, tapi diulang lagi sama dia. Ini Dalam berat ini pandangan dia saya, ini. namanya manusia. Oke, Dalam sebutkan pandangan satu. saya, Jangan Anda memfitnah Nabi Isa alaihissalam. Coba sebutkan satu kesalahan. Yang namanya kesalahan tidak disengaja, seperti contoh. Satu. Dalam apa namanya? Hadisnya saya pernah dengar. Al-insanu mahalul khotai wan nisyan, itu sifatnya manusia kan Mas Edis? Sebutkan satu kesalahan daripada Isa alaihissalam. Nggak ada referensinya saya Mas Edis. Makanya belajar dulu. Cuman namanya manusia pasti punya kesalahan. Jangan Anda memfitnah. Aduh, Anda ini kerjanya memfitnah saja. Bang, setiap kesalahan yang tidak disengaja itu pasti ditegur oleh Tuhannya gitu loh Mas. Saya tanya Anda, sebutkan di dalam Al-Quran satu manusia suci. Nabi Muhammad. Tunjukin ayatnya. Aduh, difitnah terus. Memang mereka ini tidak lagi menjawab berdasarkan apa yang tertulis. Mereka gitu, menjawab berdasarkan dogma. Di sini, nggak punya referensi. Saya di Ya sudah, Anda belajar dulu kalau gitu, Bang. Belajar dulu. Aduh, belajar dulu. Muhammad suci katanya. Astaga. Satu-satunya manusia suci di dalam Al-Quran itu adalah Isa. Astaga. Di dalam Al-Quran surat Maryam ayat yang ke 17, 18, 19 baca saja. Jelas di situ dikatakan, Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan. Itu sesungguhnya aku menyampaikan kepada kamu seorang anak laki-laki yang suci. Itu yaitu siapa? Isa alaihissalam. Itu. Kok Anda katakan Muhammad? Nggak ada dalam Al-Quran Muhammad dikatakan suci. Yang ada Muhammad suruh mohon ampun atas dosa. Astaga. Anda ini gimana sih? Makanya yang dibaca bukan Quran. Yang dibaca huruf Arab. Sehingga yang didapat bukanlah informasi. Tetapi yang didapat adalah dogma. Aduh, berat ini.
Saya menunggu ini satu orang yang berilmu. Aduh, berat ini. Satu orang berilmu yuk. Buktikan bahwasanya saya itu ngarang. Abdul Manap, silakan. Selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam Bang. Nyalakan kamera dulu Bang. Saya bantu dari sini. Kenapa itu perangkat Anda kok? Anda dikipas atau di apa ini? Coba yang lain. Kita kasih dek coba Ragil. Silakan Saudara Ragil. Oke. Silakan nyalakan kamera Bang. Ya Bang, oke siap. Abang Islam ya Bang ya. Alhamdulillah Islam Bang. Baik. Ini kontaknya apa Bang? Bang, tadi ini kita bahas begini. Seorang yang suci di dalam Al-Quran itu hanya, jangan merokok Bang, nanti abang kena ban Bang. Enggak Bang, ini apa ini kacang Bang? Oh kacang, baik. Iya. Satu-satunya manusia suci di dalam Al-Quran itu adalah Isa. Betul? Ya betul. Iya. Satu-satunya nabi yang disuruh mohon ampun atas dosanya adalah Nabi Muhammad, betul? Iya. Kenapa orang muslim sekarang yang diberitakan bukan Al-Quran, yang diberitakan malah halusinasi mereka. Seperti yang tadi, katanya yang suci Muhammad. Gimana? Kok malah jadi kebalik-balik ini gimana? Coba Anda jelaskan. Ya awalnya saya merasa Nabi Muhammad itu suci Bang. Tapi kalau suci kenapa harus didoakan setiap hari, setiap sholat? Nah itu Bang, makanya itu saya bilang. Makanya munculnya channelnya Edis TV ini adalah supaya apa? Supaya membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang udah biasa. Udah biasanya kita ngomong Muhammad suci loh, ya itu aja lah yang diikuti. Channel Edis TV ini adalah channel yang melawan air, melawan arus. Yang tadinya biasanya kayak begini dibenar-benarkan, nah sekarang kita balik, kita sekarang membiasakan yang benar. Ingat ya, membiasakan yang benar. Ayo kita biasakan yang benar, bukan kita benar-benarkan yang biasa. Begitu ya. Iyalah. Sebagai muslim itu kadang berpikir Bang. Nah, Nabi Muhammad itu katanya itu apa suci ya. Udah nggak perlu didoakan. Tapi kenapa setiap kita sholat itu harus mendoakan Nabi Muhammad? Iyalah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Iya. Itulah Bang yang saya bingung sampai sekarang. Tapi banyak yang bilang Bang, katanya nyamar katanya Bang. Coba Bang. Nyamar. Saya muslim asli loh Bang. Coba bacakan doa sholat atau satu ayat apa begitu supaya tidak dibilang apa ini. Bang? Maghrib, isya, Terserah. subuh, duhur. Terserah. Maghrib, subuh boleh. Apa? Coba. Oke, sholat maghrib ya, maghrib. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu apa? Sholat apa Bang ini Bang? Maghrib Subuh, duhur, apa terserah. Apapun. Duhur boleh. Oke. Nah itu sholi maghribi silat. Nawaitu sholi maghribi lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tuh. Atau satu ayat dalam Quran. Satu ayat saja, satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa sholli lirabbika wanhar inna sanaka wal abtar. Nah, tuh muslim itu muslim. Oke, sekarang kalau apa masih
sanksi sama saya doakan doa kunut subuh. Nah, silakan Allahumma kunut hdini subuh. fiman hadait wa afini fiman afait wa tawalani fiman tawalait wa barik li fiman a'tait wa kini bi rahmatika asra makatut wa inna ta'ati wa la yuqtalat wa la innahu la Sah. yuqtalat wa la yuqtalat adait abaraka rabbana wa ta'ala wa lam tu'ala makatut wa astaghfiruka wa dulat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wa salam. Biasanya kalau udah amin langsung ada ada apa namanya? Kalau udah amin langsung itu apa namanya? Kalau beseknya itu loh. Itu Bang. Nah, biasanya kan itu Bang kalau kita lagi yasinan. Karena saya itu Bang waktu masih kecil. Zaman saya kecil itu Bang, saya itu kerjanya itu sama teman-teman saya ya ke pondok pesantren, ya yasinan, itu zaman saya masih kecil. Begitu. Dan ketika yasinan, itu yasinan kalau malam iya. Jumat kan. Ketika yasinan itu Bang, biasanya Bang setelah begini, nah itu cepat-cepat itu langsung ambil itu yang keranjang-keranjang itu. Tapi itu indahnya luar biasa. Iya. Saya itu sangat merindukan yang seperti itu Bang. Loh, merindukan masa-masa nuansanya itu loh. Bukan merindukan begininya, bukan. Tapi merindukan nuansanya itu makan, apa itu? Yang dibungkus ada keranjang hijau. Di sini saya nggak pernah lihat seumur hidup saya itu. Terus terang Bang, sampai sekarang saya pusing dengan ajaran Islam itu pusing Bang. Iya, Ya. karena banyak pertentangan loh. Iya. Saya sering nonton Bang Edis itu. Tambah pusing saya Bang. Makanya sering-sering lah nonton channel ini Bang. Pokoknya Sering, saya tiap hari nonton Bang. Pokoknya channel saya ini Bang, itu sudah merubah banyak sekali mindset yang selama ini orang-orang itu, selama ini mereka sebenarnya sudah ada bibit-bibit mikir begitu. Atau tambah lagi dengar saya, tambah lagi mereka berpikir, tambah lagi mereka berpikir, tambah lagi. Ya puji Tuhan lah Bang, beberapa diantaranya ada yang sudah dibaptis begitu. Ya, saya di sini bukan mau dagang agama Kristen, tidak, tetapi saya di sini adalah supaya merangsang atau memicu orang itu untuk mikir begitu. Karena selama ini mereka mungkin nggak pernah mikir begitu. Nah, setelah mereka mikir, mereka akan mencari kebenaran. Dan barang siapa yang mencari ini kebenaran, kawan saya Kristen Bang, di depan saya Kristen ini. Nah, Ya. ini dia. barang siapa yang mencari kebenaran, niscaya dia akan mendapatkannya. Begitu. Ya. Karena di dalam Alkitab dikatakan begitu Bang. Barang siapa yang mencari Tuhan dan menanyakannya dengan segenap hati, maka ia sendiri, Tuhan sendiri itu akan menyatakan kepadanya. Seperti itu Bang. Jadi selamat Anda kalau ingin menyelami mencari kebenaran, silakan ya, begitu. Oke, Bang. hanya itu Bang. Terima kasih Bang. Sama-sama Bang ya. Selamat malam ya. Selamat malam. Oke. Ya, baiklah teman-teman, sampailah kita ya kepada penghujung acara kita. Sudah jam 12 malam. Saudara-saudara ya, sudah 3 jam 42 menit. Kalau 3 jam 43 menit saudara-saudara ya. Saudara-saudara tahu saya ini ahlinya itu adalah utak-atik mesin. Begitu. Kerja saya dulu ya, waktu saya di Konoha, itu saya megang mesin. Gitu. Saya kalau megang mesin itu langsung jadi, saudara-saudara. Nah, bayangkan itu kalau 3,5 jam itu megang mesin itu saudara di sini. Loh, biar saudara tahu ya, kalau di sini megang mesin saudara-saudara, waduh. Tapi kita bukan itu tujuannya. Tujuan kita adalah menjawab dan mengcounter ya para ya Zuma, Dondi dan kawan-kawan ya. Kita tidak bilang semua orang muslim begitu ya teman-teman, enggak semua. Ya. Kita hanya menjawab orang-orang Islam yang kerjanya bahasin agama Kristen, karena mereka bikinnya online terbuka, ya kita bikin juga online terbuka ya, seperti itu ya. Oke, teman-teman. Akhirnya sampai juga kita kepada penghujung acara kita. Sudah hampir 4 jam. Kita rehat dulu ya teman-teman. Karena kalau kerja 4 jam juga harus rehat dulu ya. Bibir sudah
kering ya, sudah Sebenarnya saya ini teman-teman sebenarnya lagi nggak sehat, lagi demam begitu. Cuman demamnya itu kalau malam doang, kalau tidur malam baru kumat, gitu menggigil. Tapi kalau siang hilang gitu. Kenapa itu? Di Indonesia juga seperti itu juga pernah gitu. Ya, entah apa sakit apa, tapi nanti hilang sendiri begitu dan tidak perlu dibawa ke dokter. Hilang sendiri ya. Pikiran yang senang ya, hati yang gembira itu biasanya sudah menyembuhkan sendiri ya teman-teman ya. Kecuali ada di sini yang naik terus nggak nyambung, terus agak blok. Ditanya apa, dijawab apa. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyaksikan video yang disampaikan oleh Edis TV. Ya, mari kita juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai penguatan iman kita kepada Tuhan Yesus. Dalam Mazmur pasal yang ke-1 mengatakan bahwa jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Pasal 2. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kebangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Pasal 3. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan.
dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menumpang aku. Aku tidak takut kepada peluru puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolong aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Pasal 4, doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaan dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dan hangat dengan aman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur juga punya masalah. Mazmur Daud punya masalah, tapi dia tetap beriman, percaya kepada Tuhan. Maka dari itu, mari kita percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Hanya Dia jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, dia akan diselamatkan dan dia akan mendapatkan pengampunan dosa melalui kematian dan kebangkitan Yesus ketika dia percaya. Dan barang siapa yang tidak percaya dengan Yesus, dia akan binasa. Demikian perenungan kita. Semoga video ini memberkati kita dan menguatkan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Salam.